fataha yaftahu fatahan wa maftahan wa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun wa do'a yadu'u wa do'an wa maudi'an fa huwa wadi'un wa dzaka maudu'un do' la tadu' maudi'un maudi'un midun ya fa'a ya'fa'u yaf'an wa maifa'an fa huwa yafi'un wa dzaka maifu'un ifa la taifa maifa'un maifa'un mifa'un na'ayan anayan wa man anfa huwa na'in wa dzaka man iyun in a'tatan an min aun nasa'ayan sa'unas atan wa man sa'an fa huwa nasi'un wa dzaka man su'un insya la tansya man sa'un min sa'un wa ayara ru'yatan wa mar'an fa huwa ra'in wa dzaka mar'iyun mar'an mir'atun Allah salim wa barik alaihi wa alihi. Kamu amin, admin. Arahin dulu bocah biar nampaknya yang semua nampak. Kamu besok-besok don aja don. Ini beli ini dari admin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala qismaini wa huwa dan bermula maf'ul bih ala qismaini itu atas dua bagian. Zahirin yaitu maf'ul bih isim zahir wa mudmarin dan maf'ul bih isim dhamir. Kama annal fa'ila sebagaimana sesungguhnya fa'il kadzalika itu atas dua bagian. Naibul fa'il terbagi dua bagian yaitu naibul maf'ul bih terdiri dari dua bagian yaitu isim dhamir dan isim dhamir sebagaimana fa'il juga terbagi dua. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Fadzahiru maka bermula maf'ul bih isim dhahir. Kalau lu ntar ngambilnya dari sini agak kemarian, paham nggak? Pokok keterangan dikit. Jadi jelas ma itu keterangan taqaddama yang telah lalu apa zikruhu menyebutkan ma itu contoh namanya minal amsilati nyatanya dari contoh-contoh kemarin contoh darabtu zaidan raqibtu al-farosa itu contoh maf'ul bih isim dhamir wal mudmaru dan bermula maf'ul bih isim dhamir qismani itu ada dua bagian. Qismani itu ada dua bagian. Akaduhuma yang bermula salah satunya qismani. Muttasilun itu berupa muttasil. Itu pasin dulu benar. Muttasilun itu berupa muttasil lu keseruan dikit. Ambil gambar itu yang rapi, yang benar. Dan dikasih tahu lu harusnya ngerti sendiri lah. Jangan sandar satu orang.
Dulu ganti don. Ya amilihi muttasilun itu yang berupa muttasil. Muttasil itu yang bertemu langsung. Ya amilihi dengan amilnya mudmar. La yastakillu yang tidak bisa berdiri sendiri. Apa muttasil binafsihi dengan dirinya muttasil. Nahu akromani seperti contoh akromani memuliakan siapa fulan ni padaku yang menjadi contoh ni yaknya lafaz akromani lil mutakallimi wahdahu menunjukkan bagi mutakallim wahdahu hal sendirinya mutakallim. Wad domiru dan bermula domirnya al ya'u itu ya yang menjadi domir sebagai maf'ul itu ya-nya gitu loh. Wahdaha hale sendirinya ya. Jadi ni itu ada nun dan ya yang menjadi apa namanya maf'ul bih itu hanya huruf ya-nya. Wan nunu dan bermula nunnya lil wikoyati itu menunjukkan wikoya menjaga. Watal jamu dan tetap apa nun ikhtiaron dalam kalam ikhtiar qoblal ya'i dalam sebelum ya. Jadi sebelum ya dalam kalam ikhtiar, maksudnya kalam ikhtiar itu enggak kalam syair, itu harus ada nunnya yang disebut dengan nun wikoyah kan gitu. Di khilafiha berbeda dengan nun. Kalau versi di sini maka ada catatan yang belakang. Kada luarnya lihatin. Kada bin nusqatil lati bi aidina wala ala shawab wa talzamu ikhtiaron fil fi'li bi khilafiha. Kebalik kalau dalam ini bi khilafiha dengan berbeda nun fil fi'li di dalam fi'il. Wasmihi dan isimnya fi'il, maksudnya isim fi'il. Wafi harokatin, wafi min dan dalam huruf min huruf jer. Min huruf jer itu ada nunnya minni gitu loh. Wa an dan an kalau isim fi'il ada nih. Nah, ntar ada kalau di belakang contohnya. Wa an dan an kalau an contohnya anni itu kan ada. Wa takillu dan sedikit apa nun wikoyah. Nun wikoyah apabila bertemu dengan ya mutakallim itu maksudnya. La'alla fi la'alla dalam la'alla. Nah la'alla ini itu jarang, kebanyakan la'alli. Nyambung maksudnya. Jadi kalau apa namanya dhamir ya mutakallim yang menjadi maf'ul bertemu dengan fi'il itu antara fi'il dan dhamirnya itu dikasih nun wikoyah. Begitu juga apabila bertemu dengan isim fi'il itu maksudnya wasmihi dan isimnya fi'il maksudnya isim fi'il. Contohnya isim fi'il itu soh, hayya, hal, termasuk dalam ketemu fi dan seterusnya. Wa fi qad dan dalam qadni itu sedikit. Adanya qadi, wa qad dan qadni itu jarang, kebanyakan qadi. Di makna Hasiba, lafaz qad dan qad awas itu bermakna hasiba, semakna dengan hasiba.
lafaz qad, awas lo ya, qad dan qad bukan qad huruf, bukan loh. Ngerti maksudnya? Qadin gitu loh. Wa qadin qad ismai fi'lin, yaitu dua isim fi'il. Itu maknanya hasibah itu cukup, mencukupi. Itu loh maksudnya. Siapa Bi? Adanya Arin. Arin. Orang mabuk dia. Wataksuru dan banyak apa nun, diperhatikan. Fi laita, di dalam laita, laitani, gitu loh, ngerti? Jadi kalau laiti itu sedikit, gitu loh. Waladun dan ladun menjadi laduni, maka dalam alfiah itu wafi laduni, laduni, kan beda. Nyambung nih. Jadi ladun ketika bertemu ya mutakalim kebanyakan menggunakan nun. Jadi makanya nun, kan double nun. Disasdid ladun, laduni, ngerti? Kalau nggak bertemu dengan nun itu berarti laduni. Nyambung nggak? Nunnya cuma satu. Oh. Watajuju dan boleh apa nun? Fi anna harokatin, baru keder lagi. Fi anna dalam anna, atau fi inna dalam inna dulu, berarti innani. Wa anna dan anna menjadi annani. Oh. Walakinna dan lakinna menjadi lakinnani. Wa ka'anna dan ka'anna kalau bertemu ya mutakalim menjadi ka'annani. Walaupun ka'anni juga ada, lakinni juga ada. Cuman kebanyakan atau bolehlah namanya di dalam inna, anna, lakinna dan ka'anna ya, yaknya sebelumnya dikasih non wiko. Oh ya, gitu. Udah kembali ke contoh nahu akromani wa akhawatihi dan grup-grupnya akromani. Nah, apa itu akhawatihi? Ini kan sudah dibahas kemarin dalam bab domir. Wah iya, dan bermula akhawatuhu akromana, bukan akromna loh ya, tapi akromana. Kalau akromna nanya fa'il, nyambung. Nah itu kan udah, lu sorobnya ada nggak? Siapin sorobnya, unjukin lah. Sorobnya itu berarti, kalau sorob itu halaman 49 yang paling pinggir. Kalau halaman saya udah ketemu, itu kan dorobahu ma dorobahu, udah ketemu. Nah itu dorobahu itu fa'ilnya berarti kan satu. Nah, terus sampingnya lagi kan dorobuhu, ya kan? Lah, hu semua itu yang ada paling pinggir semua itu. Kalau yang paling pinggir dorob tumuhu, terus yang berupa fi'il mudhari ya dari itu semuanya. Oh, udah nyampe situ doang. Nanti kalau itu halaman 50 yang di situ. Ini bahas, kan kalian lihat sorob yang atas, ad-dhamirul mansubu al-muttasilu bil fi'il madhi. Ngerti? Dhamir mansub yang bertemu dengan fi'il madhi. Begitu loh. Nyambung kan? Jadi itu dorobahu ma dorobahu, memukul siapa fulan, hu pada dia laki-laki satu. Kan gitu artinya. Bawahnya lagi dorobahu ma, memukul. Nah cuman kalau dalam contoh kitab kan akromana, nyambung nggak? Nah kalau dalam contoh kitab akroma,
Nah kalau dalam sorob ini dorobahu, ya kan dia juga terserah kalian mau bikin contoh dari fi'il apapun kan boleh aja. Gitu loh maksudnya. Nyambung kan? Nah itu kan baca coba dorobahu ma dorobahum, dorobahu ma dorobahunna, dorobaka dorobakuma dorobakum dorobaki dorobakuma dorobakuna kan dorobani dorobana. Nyambung. Baknya dibaca fathah. Beda kalau dulu beda halaman sekarang lu buka fa'ala fa'alu fa'alat. Nah itu kan fa'al ta fa'al tuma ya kan lamnya disukun. Nyambung kan? Kalau itu kan berarti doroba nasoro ya kan? Nah itu cara membandingkannya seperti itu. Jadi kalau itu mah fi'il madhi yang ketemu fa'il. Lah kalau ini kan fi'il madhi yang halaman 49, fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir muttasil tapi sebagai maf'ul. Nyambung ya? Udah itu sebagai pembanding. Maksudnya ngajinya biar disinkronkan dengan sorob. Oke lanjut. Wahya akromana. Wahya yang bermula akhwati itu akroma. Nah memuliakan siapa fulan nah pada kita atau kami. Nah, maksudnya biar paham langsung paham. Domirna itu lil mutakallimi menunjukkan mutakalim. Wa ma'ahu dan itu bersama mutakalim. Ghairuhu bermula lainnya mutakalim. Maksudnya mutakalim wa ma'ahu ghairuhu itu mutakalim ma'al ghair. Maknanya berarti kita. Nyambung? Awlil mu'azzimi atau bagi orang yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakalim. Berarti kalau mu'azzim nafsahu maknanya kami. Kami ini bukan banyak. Bisa jadi satu. Bisa juga 2 orang, 3 orang. Tapi lebih mengarahkan kepada mu'azzim nafsa, mengagungkan kepada diri sendiri. Paham itu? Itu maksudnya. Wa akromaka dan seperti contoh akromaka. Memuliakan siapa fulan, lalu lihat kitab aja. Simak kitabnya. Dan seperti contoh akromaka. Memuliakan siapa fulan ka pada kamu. Ka tadi bi fathil kafi dengan dibaca fathah kafnya ka. Kalau ka domirnya akromaka lil mudzakkari mukhatabi bagi mudzakkar mukhatab laki-laki mukhatab yang diajak bicara satu. Nah, itu makanya ka. Wa akromaki dan akromaki ki bifathi bikasriha dengan dibaca kasroh kafnya. Jadi ki memuliakan siapa laki-laki satu, siapa fulan, ki pada kamu perempuan. Kalau ki bikasriha dengan dibaca kasroh kafnya itu lil muannasati menunjukkan muannasah al mukhatabati yang diajak bicara. Wa akromakuma dan lafaz akromakuma memuliakan siapa fulan kuma pada kamu laki-laki 2. Lil musanna bagi isim tasniyah 2 orang maksudnya. Al mukhatabaini harusnya. Al mukhatabi yang diajak bicara. Mudzakkaron au muannasan. Mudzakkaron itu berupa mudzakkar. Itu ada lafaz kana yang dibuang. Karena ada apa musanna au muannasan atau muannas. Kuma menunjukkan mudzakkar atau muannas tapi tas niyah. Nyambung. Tuh, langsung dipahamin, Dre. Jangan sakit mulu.
Wa akramakum dan contoh akramakum memuliakan siapa fulan kum pada kalian semua. Ini enggak deketin apa? Ini enggaknya enggak deketin. Nah begitu. Nah ini cerdas gitu. Memang enggak cerdas baru dari dulu. Ini punya udah enggak order dengan maaf apalagi itu parah saja. Syukurannya mah oke. Emang lu kenapa dan syukur? Emang jadian? Yang minta. Oh dia minta. Iya. Oh berarti yang gila bukan yang nyukur, berarti lu. Ya nggak? Bentar belum pernah gue syukur pakai golok sih lu. Ya nggak? Lu sembarangan. Syukur yang wajar lah. Umpamanya lu pulang, mak lu lihat kayak begitu. Bangga maksudnya. Udah gak usah jauh-jauh dah. Atau nenek lu dah. Kira-kira bagaimana? Ya kan? Oh, ini maksud ini sebenarnya waras apa gila kan begitu kan? Udah pesantren bukannya bener malah gila kan ngaco. Apa emang bawaan orang emang gila itu? Enggak ada ini ada yang waras lah. Ya iya lu sebatas kewajaran. Lu mau ngopi kok? Ambil dulu. Mana ada asem, nyalain gua lagi nih. Oh dari nenggolin itu pelan-pelan. Ada asem, buat. Udah pelan-pelan santai aja, orang banyak ini cukup. Lu paham deh. Nyodon minta paham aja. Asem kan saya bilang asem. Nah kalau yang ngantuk langsung mulai itu. Nah pokoknya gak tahu orang mulai. Ya. Dan kayak apa kalau kata asem percaya. Ya iya. Kebanyakan saya ngasih kopinya. Kalau kopi begitu dikit, gitu loh, rumusnya. Kalau nggak direbus, kopinya direbus bareng sama air, harusnya begitu. Nggak bisa kayak itu. Lanjut ngurusin dulu ngopi. Udah ngopi, masih ngantuk, awas lu deh. Ya nggak? Wa akroma, mana tadi? Wa akramakum. Dan contoh akromakum memuliakan siapa fulan kum pada kalian laki-laki banyak. Lafadz kum itu lil jam'i menunjukkan jamak al muzakkari yang laki-laki, al mukhotobi yang diajak bicara. Udah jelas lah. Kum itu berarti jamak muzakkar mukhotob. Kan nanti ada hum sama-sama jamak, tapi kalau hum bukan mukhotob tapi ghaib. Wa akramakunna dan akramakunna itu kan pakai kaf. Kalau kaf pokoknya mukhotob aja. Kalau ha ghaib. Apa itu? Lu sok tahu minta kopi. Begitu dikasih kopi pada merem-melek kan bisa bilang kopinya ini rada asem, begitu loh. Harusnya direbus, merem. Iya itu. Apa besar kesenggol lu kan kadang-kadang kan? Ya ilah. Kasih odon, terus habis sama odon dulu lagu. Tenang don, habisin don. Nah ilah. Wa akramakunna dan akramakunna memuliakan siapa fulan. Kunna pada kalian, lu disimak kok kopi dulu. Kunna pada kalian perempuan banyak. Kunna di jam'il muannasi menunjukkan jamak muannas al mukhotob yang diajak bicara. Udah gampang saya rasa itu mah. Wa akramahu dan akramahu memuliakan siapa fulan hu pada dia laki-laki. Dhamirhu lil ghaib menunjukkan yang ghaib tunggal. Ghaib ya tunggal lah, kalau tasnya kan ghaibani. Wa akramaha dan akramaha memuliakan siapa fulan ha pada dia perempuan satu lil ghaibah tunggal ghaib. Ya ghaibah ya perempuan lah.
Kalau gaib kan mudzakkar. Tahu gaib kan? Nggak ada di majelis pembicaraan. Ini umpamanya yang nggak ada, umpamanya aska. Nah, aska kemana? Nah, kita nanya akromahunya kepada aska. Aska kan nggak ada di pembicaraan. Kalau ada dalam pembicaraan, kalau nggak mutakalim, mukhotob saya, kita, kami atau kamu 1, 2, 3, baik laki-laki atau mudzakkar. Kalau laki-laki ka akromaka, akromakuma, akromakum, ya kan? Kalau muannas akromaki, akromakuma, akromakunna. Paham kan? Nah, kalau gaib akromahu, kalau mudzakkar, kalau 2 akromahuma, nanti budurnya ada. Akromahuma dan akromahuma, memuliakan siapa fulan huma pada laki-laki, dia laki-laki atau perempuan 2, maka kalian baca sorobnya sampai akhir. Nanti kayak tadi, dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Kalian pikir gue gak hafal? Hafal di luar kepala lah. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Yang sesudahnya dorobtumuhu, dorobtumuhuma, dorobtumuhum. Ya terserah. Cuma kan bagaimana sebelumnya. Begitu loh. Nanti sorot jangan hanya bab 1 sampai 6 mulu, sampai tuntas. Ngerti maksudnya? Sampai tadi pun dibaca. Gitu loh. Ba'iun, ba'i'ani, ba'i'una, wabiya'un. Kan semuanya ada. Gitu loh. Wa akramahum lil jam'i mudzakkar, untuk jamak mudzakkar al-ghaib. Wa akramahunna, dan lafaz akramahunna memuliakan fulan hunna pada perempuan banyak. Di jam'il muannas al-ghaib, itu jamak muannas yang ghaib. Wa sahih, dan bermula pendapat yang benar, itu anad dhamira, sebetulnya isim dhamirnya itu al-kafu, hanya huruf kaf, wal ha'u dan ha. Jadi ka, kuma, kum itu yang dhamirnya kaf semuanya. Awil ha'u atau ha, wahdaha, hale sendirinya ha. Wama, dan bermula ma, harfu tasniyatin, itu huruf tasniyah. Kan ada kuma, ada huma, ya kan? Haknya itu domir, maknya isim tasniyah. Gitu loh. Wal mimu, kalau kum domirnya kaf, mimnya harfu jam'in, itu huruf jamak. Wa takfirin, dan huruf mudzakkar. Wa nunul musaddadatu, dan nun yang ditasdid itu harfu jam'in, huruf jamak. Wa tanisin, dan perempuan. Jadi cek. Oke, besok lanjut. Sekarang udah dulu lah ganti taklim. Udah biar dikit-dikit dapat lah. Itu mulu kita mengenal dengan ibadah. Kecuali ntar makin full aku. Oke, yang mau ngopi dong biar sehat. Oke, mau ngopi. Center itu kalau ngopi. Ya enggak? Lu masih lihat aja mau pengen kok. Katanya merem-merem. Wah, ini pokok. Ini kopi minum, habisin ngomong apa? Tangan kanan minum. Ntar lu sakit perut, awas lu nyalain gitu ya enggak? Jangan banyak-banyak. Katanya asem durian. Oke. Kita taklim ya. Halaman, kok gue muter-muter, gue panggil ya, nggak beresin. Lu nggak trouble nggak kan? Apa namanya?
muter-muter saya. Enggak apa-apa, udah taruh situ aja. Udah taruh minum kopi mulu ah. Oke, sekarang halaman 13 taklim. Saya ulangi aja, faslun fi ikhtiyaril ilmi. Bermula ini itu satu pasal. Ini perhatikan ini ya, ngaji kalian ngikutin standar taklim. Tujuannya taklim biar ilmunya manfaat barokah. Dengerin, kita ngaji bukan hanya semata-mata pinter. Pinter perlu, tapi manfaat juga lebih perlu. Barokah juga lebih perlu, nyambung. Tuh. Fi ikhtiyaril ilmi, dalam memilih ilmu. Wal ustadzi, dan guru besar. Ustadz itu kalau terjemahan dulunya guru besar. Begitu loh. Wasyariki, dan teman. Ngaji harus ada teman, harus ada partner. Kalau ngaji nggak ada partnernya ribet. Itu maksudnya. Wasabati, dan teguh. Maksudnya teguh nggak goyah. Mau lagu apa aja tetap istiqomah. Itu maksudnya. Alaihi, atas alal ilmi. Lihat sarahnya biar enak. Yang bagi seyogianya litalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Masalahnya ilmu salah apa kok dituntut? Orang yang mencari, maksudnya. Litalibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Apa yang bagi, apa ayyakhtaro, apa bahwasanya memilih siapa talibul ilmi min kulli ilmin, dari semua ilmu. Ia memilih ahsanahu, pada yang paling bagusnya ilmu. Kalian belajar nyari ilmu, pilih ilmu yang paling bagus. Bukan sih maksudnya? Bukan yang lain gak bagus, tapi bagus banyak. Tapi cari yang terbagus. Nyambung Rio. Terus mana? Ulang lagi Pak ke Jakarta. Mau ngapain? Tawuran. Ya, ini norak. Ya, tawuran. Ngeri sendil apa? Preman aja nangis. Ya, enggak Pak. Ya enggak salah. Paham? Pulang. Tawuran. Lah iya. Maka kudu yang benar. Sahabat namanya. Gitu loh. Sahabat teguh mencari ilmu gitu. Oke. Mana tadi? Wama, dan memilih sesuatu, ya ilmu maksudnya. Yahtaju boleh. Yang paling enak yahtaju lah. Yahtaju yang butuh. Siapa talibul ilmi ilaihi, kepada ma fi amri dinihi, dalam urusan agamanya talibul ilmi. Santri selain talibul ilmi itu gampangannya santri kan orang yang mencari ilmu. Kan terjemahan bebasnya kan gampangannya kalau di pesantren ya santri gitu loh. Santri kudu memilih ilmu yang terbagus, yang terbaik. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dini, dan ilmu yang santri tadi butuh dalam urusan agamanya. Agama memerintahkan sholat, harus tahu tata cara sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada yang membatalkan. Apa syarat sholat? Suci dari najis, suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat. Loh iya kan? Loh. Masuk waktu, itu kan diantaranya syarat-syarat sholat. Fil ma'ali, fil hali, di dalam zaman seketika. Ya ilmu kekinian. Kekinian itu apa ya? Sekarang kita kerjakan. Sekarang kita lagi apa? Belajar. Ya udah belajar ya benar.
wal ma'ali wa ma summa ma, kemudian ilmu yahtaju yang butuh siapa thalibul ilmi ilahi kepada ma fil ma'ali. Sarahnya kalian lihat biar kebanyakan maknanya fi zamanil ati kan enak, terkesan di dalam zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang kalian, kita sekarang ini miskin, nggak boleh duit, ya kan? Nah kita nggak tahu nanti kalian nasibnya baik. Amin itu apa? Oh bos ya, Rio jadi bos. Ya bos apa terserah Rio. Ya kan? Bos rongsok. Ya jangan salah. Bos rongsok ya begitu rumahnya tingkat asetnya aja miliaran. Kamu gak maksudnya? Jangan kalian pikir bos rongsok itu sembarangan. Bos apapun terserah. Ya namanya bos. Duitnya banyak lah. Bos rongsok orang itu yang begitu tukang botol itu miliaran, rongsok butuh botol doang. Ya sembarangan itu. Jangan pernah remehin sama pekerjaan orang, profesi orang. Nah kalau sekarang mah bahasa kasarnya bab zakat gak wajib, tapi entar kalian punya duit yang hasil usaha wajib zakat. Zakat harus tahu ilmu zakat. Nyambung nggak? Nyambung. Ntar punya duit, sekarang mah nggak gablek, tapi ntar duitnya banyak, naik haji. Sekarang mah nggak wajib belajar haji. Mau ngapain duitnya kagak? Nah, itu Pak kalau ada latihan haji di Pondok Gede Pak, itu mah kabah-kabahan, paham nggak? Nah, ntar kalau lu punya duit harus belajar ilmu bab haji bagi orang yang mau berangkat haji. Ntar mungkin 3-4 bulan lagi masuk bulan puasa lah, kalian harus mempelajari lagi ilmu bab puasa. Itu maksudnya fil hali wal ma'ali. Kalau ilmu yang seketika yang tadi kemarin saya bilangin, kalian jangan pernah ngambil hak yang bukan kalian. Ngerti maksudnya? Kalau bukan duit kalian jangan diambil. Kalau bukan makanan kalian jangan diambil. Itu ilmu kekinian sekarang, nggak boleh. Nyambung nih. Ini nggak ada teriak lagi duit hilang. Kenapa nggak boleh? Karena itu nanti membahayakan. Yo, dinasihatin susah, belajarnya akhirnya malas-malasan. Itu sebab sembrono dengan makan atau ngambil hak yang nggak baik. Nanti pulang kok begitu kalian. Nggak boleh, harus diterapkan di rumah juga. Itu maksudnya. Wa yuqaddima atau kepada ayah taro. Wa yuqaddima dan bahwa mendahulukan siapa thalibul ilmi ilmu tauhidi pada ilmu tauhid. Maka besok tetap saya seringin Fathul Majid, karena saya pikir kemarin-kemarin dibaca Yusuf, kan ternyata enggak. Karena dulu pernah dibaca Yusuf kan, terus apel ya. Ilmu tauhid didahulukan, karena itu ilmu tauhid itu dalam syarahnya dua asasu ilmi sairil ilmi. Yo, ilmu tauhid adalah dasar atau pondasi semua ilmu. Itu pentingnya. Kita ibadah, sholat, zakat, puasa itu didasarkan kepada tauhid. Mengapa dengan pengengesan? Nyambung ini, biar paham maksudnya. Waya rifa atau kepada ayah taro dan mengenal siapa thalibul ilmi Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala itu maf'ul bidalili dengan dalil. Kita kenal sama Allah. Allah ada.
Apa dalilnya? Itu bisa jelasin alam semesta dan seisinya. Kenapa bisa begitu? Ya iyalah, kalau alam semesta ini ada, kalimat ada, itu pasti ada yang mengadakan. Ngerti? Kenapa yang mengadakan Allah? Allah ada. Kalau kata Kiai Said, bahkan Allah ada sebelum kalimat ada itu ada. Ngerti maksudnya? Bukan bisa begitu, iya. Karena Allah tidak dahulu tanpa permulaan. Oh dahulu tanpa permulaan, iya. Lu dengerin. Biar belajar tauhidnya kok mantap bener. Allah kidam dahulu tanpa permulaan. Kalau Allah tidak kidam, berarti Allah dimulai dari tidak ada. Kalau sesuatu dimulai dengan tidak ada, itu pasti nanti akan binasa. Ngerti? Maftuh lahir tahun berapa lu? 2009. Artinya 2008 kan lu belum ada. Artinya Maftuh, ya tergantung nanti umurnya Maftuh berapa. Karena Maftuh awalnya tidak ada, diadakan oleh Allah di 2009, maka ke depan nanti Maftuh dan kita semua pasti tidak ada. Nyambung? Maka kenapa Allah sifatnya kidam? Ya, kan setelah wujud kidam. Ngerti kan? Kenapa Allah kidam? Karena kalau Allah tidak kidam, nanti Allah ada permulaan. Kalau Allah ada permulaannya, berarti Allah membutuhkan yang mewujudkan. Iya kan? Itu yang dibahas dalam ilmu tauhid. Kalau Allah butuh yang mewujudkan Allah, membutuhkan yang mewujudkan lagi terus. Itu nanti yang disebut dengan daur, putaran. Tasalsul. Umpamanya Maftuh anaknya siapa? Anaknya Maghfur. Maghfur anaknya siapa? Anaknya Makdum. Makdum anaknya siapa? Anaknya ya Mansur. Mansur anaknya siapa? Anaknya Madrub. Madrub anaknya siapa? Dan seterusnya sampai nggak ada ujungnya. Itu namanya tasalsul dalam ilmu tauhid. Nah, kalau nggak tasalsul, seperti telur dengan ayam. Ayam dari mana? Telur dari ayam. Muter aja di situ. Nyambung. Kalau ditanya ayam sama telur duluan mana? Kalau penyebutan mah ayam dengan telur duluan ayam. Kalau telur dengan ayam duluan mana? Duluan telur sebutannya. Nah, akhirnya dijawab dalam ilmu hadis, Allah menciptakan segala sesuatu ini diawali dari hari Rabu. Nah, itu termasuk binatang. Jadi duluan ayam, baru bertelur. Nyambung maksudnya? Nah itu maksudnya santri wajib mendahulukan ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid, santri mengenal Allah dengan dalil. Nyambung. Dengerin perempuan juga sama nih. Iman sama Allah Ta'ala. Dia kena musibah, bencana dikit mewek. Dia enggak mencret segala macam ya kan? Nah Allah dikemanain? Apa maksudnya? Fa inna imanal muqallidi, maka sesungguhnya imannya orang yang taklid itu ikut-ikutan. Wa in kana, dan sekalipun ada apa imanul muqallid, sahihan itu sahih, itu diamalkan ilmunya. Inggana menurut kami kita Ahlussunnah wal Jamaah, lakin yakunu, tetapinya ada apa imanul muqallid, asiman itu berdosa, bitarkil istidlali, sebab meninggalkan mencari atau menggali dalil. Imannya orang yang taklid sah, bukan enggak sah.
menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia tetap dosa karena tidak mau mencari dalil ya kayak tadi itu. Apalagi sifat 20 ya kan, Allah umpamanya qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Kalau Allah enggak qiyamuhu binafsihi, berarti Allah butuh kepada yang lain. Kalau Allah butuh kepada yang lain, berarti Allah lemah. Ngerti? Kalau Allah lemah mustahil. Kan ya itu, maka besok-besok selingan ngajinya, taklim ya dibaca, tauhid Fathul Majid juga dibaca. Itu terutama habis asar aja lah. Tapi nggak apa-apa malam kalau memungkinkan. Ini kan malam Sabtu ya. Malam Sabtu kan Ustaz Gofur datangnya telat, ya kan? Nah, nanti ngaji itu sejam mamanya atau 50 menit, diselingin tauhid dikit. Nanti tauhid dibuka halaman berapa, kita nerusinnya biar enak. Ngerti maksudnya? Supaya ngajinya komparasi terus dan estafet, kalian jangan jeda. Udah, kalau kalian ngajinya diisi dengan deres, mudzakarah, kalian di sini 3 tahun apa 6 tahun mentes ada isinya, paham? Nah kalau di sini cuma main doang, bercanda doang, makan berak main, makan berak main, main berak makan, tidur, ngiler, dapetnya apa nih? Kayak lu itu matanya kan udah kayak, tuh lihat tuh, matanya udah kayak, itu sakit ya Pak? Ntar pulang dari sini sakit lagi tuh. Lah iya kan? Jelas ya, itu maksudnya. Jadi imannya orang yang taklid walaupun sah itu mengandung unsur dosa, karena iman harus istidlal, mencari dalil. Dalil ada 2, ada dalil nakli, dalil yang terambil dari Al-Quran atau hadis. Dalil akli, dalil yang didasarkan bersumber kepada pemahaman akal. Karena akal itu adalah bagian daripada pencarian dalil secara Al-Quran, hadis. Kata Nabi, la dina liman la akla lahu. Agama seseorang gak sempurna kalau dia tidak punya akal. Maka sering Allah berfirman, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Ngerti kan? Dia dengerin. Orang beragama disuruh mikir. Kalau mikir megangin jidat, bukan mikir malah megangin dengkul. Paham? Rio, paham gak? Ya udah, gak usah nangis dong, biasa aja. Ya, kayak maaf tuh ya, mungkin balanya ya, balan pita. Maaf. Udah gak maaf, gak udah sama aja. Yang nyukur sama yang dicukur, dua-duanya udah sama-sama aja. Oke. Wayah taro dan memilih siapa thalibul ilmi al-atiqo pada perkara yang terdahulu, dunal muhaddasati, bukan perkara-perkara yang baru. Lihat kalau dalam sarahnya al-atiq ayil qadima wa huwa ilmun nabi wa ashabihi wa tabi'in wa tubba'ut tabi'in, dunal muhaddasati, bukan ilmu-ilmu yang baru. Ay al-ulum allati lam tujad fi zamanihim bal ahdasat bal uhdisat ba'dahum min al-usul kal ilmil mantiq wal hikmah wa ilmil khilaf. Kalau versi di sini, qalu berkata siapa ulama, berkatanya begini, alaikum bil atiqi, wajib atas kalian semua, yaitu itu masuk isim fi'il amar, bil atiqi dengan ilmu-ilmu terdahulu.
Wa iyyakum, dan takutlah siapa kalian semua, wal muhdatsati, pada ilmu-ilmu yang baru. Oh, ilmu yang terdahulu itu ilmunya Nabi, ilmunya sahabat, ilmunya tabi'in, ilmunya tabi'ut tabi'in. Maka dalam Jawhar Tauhid itu ada syair, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Wa iyyaka, dan takutlah siapa kamu, antas taghira, pada bahwa menyibukkan siapa kamu, bihadzal jadali, dengan ini perdebatan, debat dulu, masalah nasab debat, masalah pilpres debat, masalah apa debat dulu, ngamalin kagak. Ngerti maksudnya? Ya pada debatnya rajin, ngaji maka kagak, terus maka kagak, ribut. Alladhi, yaitu jadal, perdebatan, doharo, yang nampak apa alladhi, ba'dang qiradil akabiri, setelah terputusnya ulama-ulama besar. Udah ada tuh, ba'dang qiradil akabiri, setelah putusnya para pembesar-pembesar, minal ulama'i, nyatanya dari ulama-ulama besar udah nggak ada, ya kan? Imam Syafi'i udah nggak ada, Imam Al-Ghazali udah nggak ada, imam yang lain udah nggak ada. Yang terjadi ujung-ujungnya hanya yaitu ulama-ulama yang biasa, ujung-ujungnya pada ribut. Paham itu? Ya, dalam bab apapun begitu loh. Fa innahu, maka sesungguhnya jadal, debat itu, itu menjauhkan apa jadal, at-thaliba, pada penuntut ilmu, pada pencari ilmu, anil fikhi, dari fikih. Fikih yang dimaksud di sini bukan semata-mata fikih ilmu fikih loh ya. Fikih itu pemahaman agama. Begitu loh. Maka dalam sarahnya alladzi huwa asraful ulumi, sarahnya wa yudayyi'u, dan menyia-nyiakan apa debat, al umroh, pada umur tuh. Kalau mufrad umroh, kalau jamak umur, ngerti? Oh, beda. Wa yurisu, dan mewariskan apa debat, al-wahsata, pada liar, enggak guyup. Wal adawata, dan pada permusuhan. Orang debat pasti musuh mulu. Ya ini sekarang lagi debat, lagi rame. Kayak yang sekarang ini kaitannya debat bab nasab dan lain sebagainya. Jadi antara kiai dengan para habaib, ujung-ujungnya ada sebagian yang ya pro kontra. Ya, yang seperti itu ya dihindari. Ya, makanya saya nggak mau terlibat nimpain. Ya nggak ada manfaatnya. Ujung-ujungnya saling menjelekkan, saling fitnah dan lain sebagainya. Kan hati-hati. Wahwa, hale bermula sibuk dengan debat itu min asratis saati, dari tanda-tanda. Asrat di sini bukan syarat-syarat tapi tanda ya, tanda-tanda hari kiamat. Wartifa'il ilmi, dan keangkatnya atau hilangnya ilmu. Wal fikhi, dan fikih. Kaza, seperti keterangan, waroda, telah datang apa fil hadisi, di dalam hadis. Udah titik dah. Wa amma ikhtiyarul ustadi, antar besok lanjut lagi. Kalau enggak ntar habis subuh enggak apa-apa, baca itu dikit. Jadi dulu kan ngaji awal begitu. Kalau dulu kan ngajinya, dulu nih saya ngisi itu kan habis isya. Habis isya itu kan bisa sejam, bisa 2 jam.
Ngerti? Nah kenapa sekarang habis maghrib atau habis asar? Nah, karena guru saya ngisinya habis isya. Saya nggak mau barengin, suul adab namanya. Ngerti? Maka jadwalnya saya geser ininya. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa bukatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.